Selamat siang, perkenalkan nama saya Yovita Rizna Sanur. Saya biasa dipanggil Rizna. Asal saya dari Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Baik, kali ini saya akan membuatkan video mengajar untuk seleksi guru pedalaman Tangan Pengharapan. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Bahagia? Bahagia, Bu. Siap untuk belajar kimia hari ini? Siap, Bu. Kalau begitu, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita doa pembuka. Semuanya berdiri ya. Teman-teman dan guru relasi serta nanti untuk berdoa atas nama Bapa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini dan ampuni dosa kami, seperti kami mengampuni yang salah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terima kasih lagi yang sudah pimpin kita doa hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua, Bu. Bagus ya kalau hadir semua. Jadi hari ini kita kembali belajar kimia. Materi kita hari ini yaitu tentang struktur atom. Baik, dilihat dari topik kita hari ini tentang struktur atom. Kata struktur ini itu tidak menjadi hal yang lazim lagi untuk kita. Tetapi kata atom itu mungkin kata yang asing sekali kita dengar. Bisa toh? Ya, Bu. Kata struktur berarti merujuk pada suatu penyusun yang menghasilkan suatu produk. Atom ini produk yang terbentuk dari susunan-susunannya. Ada yang pernah belajar tentang atom atau pernah baca tentang atom? Atom itu apa? Coba. Oke, adik yang di belakang silakan. Atom adalah unit terkecil dari materi yang masih memperhatikan sifat kimia suatu unsur. Baik, betul sekali. Tepuk tangan untuk adik. Hari ini kita belajar tentang atom, di mana atom itu adalah unit terkecil menyusun suatu materi. Dan atom ini tidak merubah sifat kimia dari suatu unsur. Ada yang tahu unsur? Tidak tahu? Nah, unsur itu susunan dari atom-atom yang sejenis. Nah, atom itu adalah partikel penyusun unsur. Jadi di dalam unsur terdapat atom-atom yang sejenis. Contohnya, contoh di kehidupan sehari-hari. Dinding ini kan terbuat dari batu bata toh? Ya. Jadi batu bata yang menyusun dinding ini sama, satu jenis. Begitu pula dengan atom. Nah, atom ini diibaratkan dengan dinding dan penyusun dinding itu adalah unsur itu adalah diibaratkan dengan dinding dan unsur tersebut tersusun atas atom-atom yang sejenis, sama seperti batu bata. Sama toh batu batanya? Coba lihat di dinding. Sama toh? Sama, Bu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar struktur atom. Topiknya atau temanya hari ini struktur atom. Yang kita pelajari yaitu yang pertama, notasi unsur. Dan lambang unsur. Yang kedua, ada proton, neutron, dan elektron. Nah, atom itu tersusun dari subatomik. Subatomik ini yaitu proton, neutron, dan elektron. Jadi di dalam atom, sebelum terbentuknya atom, ada
penyusunnya, yaitu proton, neutron, dan elektron. Nah, susunan subatomik itu seperti ini. Nah, di dalam sini ada yang dinamakan dengan inti atom. Nah, di dalam inti atom ada proton dan neutron. Sedangkan di kulit atom, ini kulit dari atom, ini adalah inti atom. Penggambarannya seperti ini. Sedangkan di inti atom ada yang dinamakan dengan elektron. Bisa? Bisa. Nah, proton dia biasanya bermuatan atau dia bermuatan positif. Sedangkan neutron dia bermuatan netral. Dan elektron bermuatan negatif. Jadi dalam atom, bagaimana atom bisa berikatan dengan atom yang lain itu, yang berperan untuk mengikat atom yang lain adalah elektron. Itu fungsinya dari elektron. Sedangkan untuk yang lain, mereka mendukung elektron ini. Bisa toh? Oke, baik. Ada hubungan antara notasi unsur dan lambang unsur serta proton, neutron, dan elektron. Nah, untuk penulisan notasi unsur seperti ini. A ini dinamakan dengan nomor atom. Sedangkan Z A ini dinamakan nomor massa. Sedangkan Z dinamakan nomor atom. Dan X ini itu adalah lambang unsur. Bisa? Minggu lalu kan sudah dibagikan tabel periodik unsur, toh? Dalam tabel periodik unsur itu, unsur-unsurnya mempunyai angka masing-masing yang terdapat dalam kotak penulisan unsur. Nah, di dalam kotak itu, angka-angka itu adalah nomor massa dan nomor atom. Nah, hubungan antara nomor massa dan nomor atom, yaitu dengan proton, neutron, dan elektron, yaitu hubungannya nomor massa bisa kita dapatkan dari penjumlahan antara proton dan neutron. Bisa? Oke, baik. Nomor atom, kalau nomor massa kan kita dapatkan dari proton dan penjumlahan neutron. Nah, nomor atom ini kita bisa dapatkan dari jumlah banyaknya proton. Jadi jika dalam soal diketahui protonnya dan ditanya nomor atomnya, kita bisa langsung jawab. Karena jumlah proton sama dengan nomor atom. Nomor atom sama dengan jumlah proton. Nah, yang berikut, proton. Proton itu adalah nomor atom. Yang kedua ada neutron. Neutron itu bisa kita dapatkan antara selisih antara nomor massa dikurang nomor atom. Yang berikut ada elektron. Elektron ini bisa sama dengan proton jika dia tidak bermuatan. Ada dua jenis muatan. Apa saja? Positif dan Negatif. Bagaimana kalau elektron itu bermuatan? Jadi kalau dia bermuatan, kita bisa menggunakan rumus proton dikurangi dengan muatannya. Bisa? Jadi nanti kalau misalnya ibu kasih unsur yang ada muatannya seperti Na plus. Na plus ini yang dinamakan dengan muatan. Kalau dilihat dari sini, berapa jumlah muatannya? 1 toh? Plus 1 toh? Berarti di sini kita bisa gunakan rumus untuk mencari elektron dari Na ini, yaitu proton dikurang jumlah muatan. Berapa muatannya tadi? 1. Dikurang 1. Sampai sini ada yang belum ngerti?
silakan bacakan soal nomor pertama. Sebuah atom memiliki nomor atom 11 dan nomor massa 23. Hitunglah jumlah. Pelan-pelan lagi. Sebuah atom memiliki nomor atom 11 dan nomor massa 23. Nomor atom berapa? 11 dan 23, Bu. Nomor atom 11 dan 23. Ya, Bu. Nomor atom 11 dan nomor massa 23. Nomor massa berapa? Baca ulang. Jadi, nomor atom 11 dan nomor massa 23. Oke, lanjut. Hitunglah jumlah. A. Proton, B. Neutron, C. Elektron. Perhatikan ke sini. Di soal pertama ini sudah diketahui nomor atom 11 dan nomor massa 23. Yang pertama, kita cari protonnya. Proton tadi dikatakan bahwa jika atomnya tidak bermuatan ataupun bermuatan, protonnya sama dengan nomor atom. Berarti berapa di sini protonnya? Nomor atom sama dengan proton, proton sama dengan nomor atom. 11 toh? Jadi protonnya sama dengan 11. Lanjut yang kedua, neutron. Neutron itu tadi selisih antara nomor massa dikurang nomor atom. Berarti 23 dikurang 11. Berapa? Coba 23 kurang 11. 12. Jadi neutronnya sama dengan 12. Yang berikut ada elektron. Di soal apakah diketahui apakah atomnya bermuatan? Bermuatan atau tidak atomnya di soal? Tidak toh? Berarti kalau misalnya dia tidak bermuatan, elektronnya sama dengan? Elektronnya sama dengan? Proton toh? Berarti berapa elektronnya kalau sama dengan proton? 11 toh? 11. Jadi untuk soal pertama ini protonnya sama dengan 11, neutronnya sama dengan 12 dan elektronnya sama dengan 11. Lanjut. Silakan baca soal yang kedua. Diberikan simbol atom Ya. Diberikan simbol atom P31 15 pangkat 3 min. Bingung toh? Cara bacanya seperti apa? Ini X ini dimisalkan untuk lambang unsur. Jadi di sini hanya untuk dimisalkan saja, bukan berarti unsurnya X. Ini hanya dimisalkan. Jadi untuk unsur X ini dia mempunyai nomor massa 31 dan nomor atom 15. Perhatikan di sini. Bisa dilihat toh di sini. Ini. Nah, unsur X ini berbeda dengan soal nomor 1 tadi. Kalau di nomor 1 dia tidak mempunyai muatan, tapi di nomor 2 dia sudah mempunyai muatan. Ini adalah muatannya. Bisa? Jadi muatan tadi ada berapa? Ada 2 toh? Ada ion positif dan Negatif. Oke. Lanjut tadi. Tentukan jumlah proton, jumlah neutron, jumlah elektron. Oke. Jadi untuk soal nomor 2 ini pada atom X dengan nomor massa 31 dan nomor atom 15 serta muatan yang 3 atau min 3 itu ditanyakan proton, neutron dan elektronnya. Bisa? Yang pertama kita tentukan proton. Proton tadi sama dengan nomor atom, betul toh? Ya, Bu. Berarti berapa jumlah proton dari atom X ini? 15. Oke, bukan. 15. Yang berikut ada neutron. Neutron tadi rumus neutron bagaimana? Selisih antara nomor massa dikurang nomor atom.
Kurang. Nomor atom. Nomor atomnya berapa? 15. 31 kurang 15? 16. Berarti neutron dari atom X adalah 16. Bisa? Bisa. Sampai sini mengerti? Mengerti, Bu. Oke, lanjut yang ketiga. Ada elektron. Di soal pertama dan kedua ada perbedaan toh? Di soal kedua ada muatannya. Berarti untuk elektronnya dia tidak bisa diselesaikan seperti ini. Bisa toh? Lihat ke penjelasan awal. Kalau dia bermuatan berarti dia dicari menggunakan rumus proton dikurang dengan muatannya. Bisa? Bisa, Bu. Baik, protonnya ada berapa tadi? 15 toh? Berapa jumlah muatan dari atom X ini? Coba dilihat di sini. Muatannya. Muatannya itu ini. Ini 3 toh? Perhatikan di sini. Di sini proton dikurang muatan berarti 15 dikurang min 3. Ada yang tahu jawabannya? Berapa? Coba. 15 dikurang min 3. 13. Coba lagi. 15 dikurang min 3. Positif 18. Positif 18. Positif 18. 15 min kali min sama dengan Negatif. positif. Min kali min sama dengan Positif. dalam matematika min kali min sama dengan Positif. berarti 15 ditambah 3. 15 ditambah 3 sama dengan 18. berarti elektron dari atom X adalah 18. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang dimengerti? Mungkin rumusnya ada yang kurang dimengerti? Ngerti, Bu. Kalau begitu kita masuk ke sesi pengerjaan soal. Kita masuk ke sesi diskusi supaya lebih dalam lagi mengertinya. Bisa toh? Ya. Sudah catat di bagian sini? Sudah, Bu. Yuk bisa hapus. Bisa, Bu. Silakan buka buku halaman 35. Di situ ada 3 contoh soal. Jadi Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan 3 soal tersebut. Silakan dikerjakan. Baik, sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Bisa? Bisa, Tidak Bu. ada kendala toh? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Kalau begitu Ibu minta untuk 1 orang kerja nomor 1. Langsung aja. Terima kasih adik, boleh tepuk tangan untuk. Oke, baik. Dari jawaban nomor 1. Dari hasil yang kalian kerjakan, ada yang mau mengoreksi? Ada yang punya jawabannya berbeda? Sama? Oke, silakan. Untuk soal nomor 1, soalnya unsur X memiliki proton 17 dan 18 neutron. Tentukan nomor massa dan nomor atom. Ini sedikit berbeda dari contoh soalnya kita yang pertama dan kedua toh? Ya, Kalau di Bu. contoh soal pertama dan kedua yang ditanya proton, neutron, dan elektronnya. Kalau di contoh soal yang ini kita ditanya nomor atomnya dan nomor massanya. Yang diketahui adalah proton, neutron, dan neutron. Nah, untuk yang pertama ada nomor massa. Nah, nomor massa ini kita bisa dapatkan dari penjumlahan antara proton dan neutron. Di soal protonnya berapa? 17. Neutronnya 18. 17 tambah 18? 35. Berarti untuk nomor massanya yaitu 35. 35. Nah, lanjut yang kedua kita cari nomor atom. Nomor atom itu sama dengan jumlah proton.
dilambangkan dengan AR. Bisa toh? Dengan nomor massa yaitu 40 dan nomor atomnya itu 18. Muatan dari atom AR ini atau unsur AR ini yaitu 12. Bisa toh? Begini toh soalnya. Yang ditanyakan di sini adalah jumlah elektron. Jumlah elektron. Dikatakan di awal tadi kalau unsurnya bermuatan berarti elektronnya tidak bisa disamakan dengan jumlah proton toh? Iya, Bu. Nah, hal pertama yang kita cari yaitu rumus dari elektron itu sendiri jika bermuatan. Rumusnya yaitu proton dikurang dengan Muatan. Nah, kita cari dulu protonnya. Proton sama dengan nomor atom. Berapa nomor atom dari unsur air ini? 18. 18. Nomor atomnya sama dengan 18. Nah, kita sudah dapatkan protonnya. Lanjut kita cari elektronnya. Elektronnya rumusnya proton dikurangi dengan muatan. Proton dikurangi dengan muatan. Protonnya sama dengan 18 dikurangi dengan muatan. Berapa muatan dari atom air ini? Berapa? 2 plus 2 toh? Nah, berarti 18 dikurang plus 2. Min kali positif? Negatif kali positif? Negatif. Negatif. Oh, berarti elektron sama dengan 18 kurang 2. 18 kurang 2 sama dengan 16. Jadi untuk jawaban soal nomor 2, elektronnya sama dengan 16. Sampai sini bisa? Bisa, Bu. Berarti toh? Ngerti, Bu. Oke, lanjut soal nomor 3. Oke, lanjut. Tentukan nomor atom, nomor massa, dan notasi lengkapnya. Notasi unsur yang saya gambarkan seperti ini. Itu. Perhatikan di sini. Sudah diketahui proton dan neutronnya toh? Ya, Bu. Yang ditanya di situ penentuan dari nomor atom dan nomor massa serta notasinya. Nah, nomor atom itu sama dengan jumlah proton toh? Nah, di sini jumlah protonnya berapa jumlah protonnya? 15 toh? Berarti nomor atomnya sama dengan 15. Lanjut.
belajar lagi ya. Ya, Bu. Buka lagi bukunya, perbanyak latihan soal supaya bisa mendalam lagi mengertinya. Betul toh? Bisa, Bu. Baik, kalau begitu kita akhiri kita punya pelajaran hari ini. Silakan tutup bukunya. Ibu minta satu orang untuk pimpin doa pulang untuk kita. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk hari ini. Silakan pulang. Terima